Hai guys, kali ini Bang Jet akan membahas film mengerikan yang berkisah tentang seorang wanita bernama Jamie yang sedang merantau keluar kota. Namun tiba-tiba ia mendapat kabar duka dari keluarganya. Hal itu membuat Jamie harus pulang ke kampung halamannya untuk menemani sang ibu yang sedang sakit. Di tengah suasana duka yang masih mendalam, Jamie malah dituntut untuk menghadapi kutukan kuno yang menghantui keluarganya. Lantas bisakah Jamie mematahkan kutukan tersebut? Dan selamat datang di channel Jam 27. Film dimulai, kita diperlihatkan kepada seorang anak laki-laki bernama Julius yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Sementara itu, terlihat sang kakak yaitu Joanna akan meninggalkan rumah, entah apa penyebabnya. Di tengah perjalanan, Joanna merasa ada yang mengikutinya. Tak lama kemudian, Joanna tiba di sebuah motel. Tao po. Jo! Saat bersamaan, Joanna dikejutkan dengan kedatangan sang pacar yaitu Manu. Setelah masuk ke dalam, Joanna mulai menceritakan tentang keanehan ibunya yang sampai sekarang tidak berani keluar di malam hari. Ibig sabihin, Umalis. Di sini kita akan diperlihatkan beberapa minggu lalu yang mana pada suatu malam Joanna akan pergi di jam 3 pagi. Tiba-tiba merasa aneh dengan kehadiran sosok yang berada di luar rumahnya. Bubukas ng pinto. Mendengar suara ketukan pintu tersebut membuat Joanna teringat dengan pesan sang ibu di mana jangan pernah membuka pintu jika sudah tengah malam. Namun Joanna yang kepala batu malah membukanya. May sayad na rin ako kasi naniniwala ako. Di sini diketahui kalau ketika ayahnya meninggoy, ibu Joanna atau Bibi Lilith menjadi gelo. Saat itu juga Manu yang ada urusan di Manila berpamitan untuk pergi sebentar. tsaka si Tito Jun tungkol sa atin. Lantas Joanna yang merasa dirinya diikuti sesuatu mulai mengalami hal-hal mengerikan. Manu? Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Jamie yang merupakan saudara Joanna. Jamie akhirnya pulang ke kampung halamannya setelah lama merantau. Setibanya di sana, Jamie dijemput oleh Paman Jun dan membawa Jamie pulang ke rumah. Wala silang nakitang fingerprint. Sino sila na suicide? Di tengah perjalanan, Paman Jun memberitahu kalau di sekitar mayat Joanna hanya ada sidik jari Manu. Hal itu tentu saja membuat pihak keluarga mencurigai Manu. Namun pihak Ladusing beranggapan kalau ini kasus bundir. Oh my god, ternyata Joanna telah meninggoy. Mendengar itu membuat Jamie heran dan membantah dengan mengatakan kalau Manu adalah anak baik-baik dan sangat mencintai Joanna. Si Manu. Okay naman po siya. Sebelum sampai di rumah, mereka berhenti di depan asrama biarawati yang sekarang sudah terbengkalai. Entah apa yang dimaksud Bang Jet juga belum tahu. Singkat waktu, setibanya Jamie di rumah, ia langsung disambut oleh ibunya dan Jamie pun bergegas masuk ke dalam. Setelah itu, Jamie menghampiri sang adik yaitu Julius untuk menanyakan kronologi kematian Joanna. Lantas Julius pun memberitahu kalau kematian Joanna berhubungan dengan sosok makhluk bernama Kuma Katok. Tatlong katok. Paano siya namatay, ate?
Dalam cerita rakyat Filipina, Kumakatok adalah makhluk supranatural yang dikenal suka mengetuk pintu pada malam hari dan dianggap sebagai pertanda kematian. Mendengar itu, Jamie yang tidak percaya dengan mistis dari cerita rakyat tidak peduli dan segera menghampiri ibunya yang sedang mengupas mangga. Di sini mereka mulai membicarakan insiden kematian Joanna, di mana sang ibu beranggapan kalau kematiannya bukan karena bundir, melainkan kutukan dari Kumakatok yang dikarenakan Joanna membuka pintu pada malam hari. Anak ni Joanna, Ayun na nga eh. namatay ang kapatid mo? Yun na yata kung paano nangyari sa tatay niyo. Keesokan harinya, Manu datang untuk melihat Joanna yang terakhir kalinya. Namun Bibi Lilit dan Paman Jun malah mengusirnya. Merasa ada yang aneh, Jamie menyusul Manu untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hari kematian Joanna. Lantas Manu pun memberitahu kalau kutukan Kumakatok benar adanya dan beranggapan bahwa dia target selanjutnya. Kemudian menceritakan tentang apa saja yang ia alami setelah kematian Joanna. Siya doon. Manu? Singkat waktu, saat malam polote, Jamie mendatangi mayat Joanna. Di sini terlihat jahitan di leher Joanna yang sangat panjang. Saat bersamaan, Jamie merasa ada yang sedang memperhatikannya. Untung saja itu adalah Paman Jun yang datang untuk memberi obat kepada Bibi Lilit. Karena hari sudah malam, Paman Jun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, tepat di hari pemakaman Joanna, Jamie menghampiri Julius dan memberitahu kepadanya kalau dia akan kembali ke Manila dan berniat untuk mengajak Julius. Mendengar itu, Julius yang ingin pergi berlibur mau, tapi sebelumnya ia harus meminta izin kepada sang ibu terlebih dahulu. Di tengah situasi keluarnya air mata, Manu datang dengan keadaan yang sangat galau. Lalu, tiba-tiba Manu, okay ka Manu? Singkat cerita, saat malam semakin polote, Jamie yang sedang nyantui tiba-tiba mendengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali. Karena penasaran, Jamie mulai mencari sumber suara tersebut. Ingatan mo po si Julius sa kanyang ito. Untung saja itu hanyalah mimpi. Sadar-sadar, ia kembali dikejutkan dengan munculnya sosok Joanna. Keesokan harinya, Jamie bergegas membawa Julius ke Manila. Namun tak disangka, Jamie malah membawa Julius ke motel tempat di mana Joanna meninggoy. Saat malam kembali polote, tepat di jam 3 pagi, Jamie kembali mendengar suara ketukan yang diketuk sebanyak 3 kali. Lagi-lagi, Jamie yang Carlota malah membuka pintu kamarnya. Melihat tidak ada siapa-siapa di sana, Jamie memutuskan untuk masuk ke kamar tempat Joanna ditemukan tewas. Di sini, Jamie menemukan Manu yang mulai bertingkah aneh. Manu? Tinatawag nila ako, Jamie. Nakikita ko pa rin siya. Alasan Manu datang kemari karena ia mendengar suara panggilan dari sosok Joanna. Tak ingin hal buruk menimpa Manu, Jamie memutuskan untuk membawa Manu ke kamarnya. Kemudian Manu menceritakan kalau setelah kematian Joanna, ia mendengar suara ketukan pintu sebanyak 3 kali dan membukanya. Namun ia tidak melihat siapa-siapa dan dari situlah ia melihat sosok mengerikan juga mendengar suara-suara aneh yang terus memanggil. Lalu tiba-tiba
Ate! Diyan ka na lang muna. Saat pagi tiba, Jamie dan Manu dikejutkan dengan hilangnya Julius. Merasa kalau Julius pulang ke rumah, Jamie pun bergegas kembali ke rumah. Dan benar saja, di sini terlihat Julius yang sedang diobati sang ibu. Setibanya di rumah, Jamie tidak diizinkan masuk dan sang ibu meminta mereka untuk segera pergi dari sana. Ma! Di tengah perjalanan, Manu meminta Jamie untuk segera meninggalkan desanya karena desa ini merupakan desa terkutuk. Jadi alasan Manu kembali ke motel malam itu untuk mencari petunjuk atas kematian Joanna. Di sini, Jamie yang mendengar suara ketukan pintu menanyakan apakah suara itu merupakan ulah Manu. Mendengar itu membuat Manu terkejut dan memberitahu kalau itu bukan ulahnya. Bahkan ia tidak tahu sama sekali kalau saat itu Jamie sedang bermalam di motel tersebut. Huwag mo sabihin ikaw rin. Manu! Melihat tingkah Manu yang semakin gelo membuat Jamie kebingungan dan mulai masuk ke rumahnya. Namun yang terjadi, kematian Manu membuat Jamie kepikiran hingga migrain. Di saat kembali ke motel untuk tidur, Jamie malah dihantui arwah Joanna dengan kutukan kematian. Karena sudah muak, Jamie memutuskan untuk turun ke bawah dan menghampiri Joanna. Lalu yang terjadi, oh my god, ternyata sosok tersebut merupakan sosok dari Kumakatok. Setelah berhasil keluar dari motel tersebut, Jamie pergi ke rumah untuk menyelamatkan Julius yang juga sedang diteror Kumakatok. Dito, te! Tepat pada waktunya, Paman Jun datang dan membawa mereka pergi dari sana. Sesampainya di rumah Paman Jun, Jamie bertemu dengan sang ibu dan akhirnya percaya pada kutukan Kumakatok. Disinilah sang ibu mulai bercerita tentang asal-usul kutukan Kumakatok. Ketika malam mulai polote, Jamie yang kembali dihantui dengan bayang-bayang para biryawati itu mencoba pergi ke asrama tersebut. Tak disangka, Jamie malah bertemu dengan ibunya yang sudah berada di sana. Saat bersamaan muncullah sosok berjubah hitam yang bersiap untuk mengirimkan mereka ke alam barja. Sayangnya, sang ibu yang tak ingin Jamie menjadi korban selanjutnya memutuskan untuk menubalkan dirinya dan berpesan kepada Jamie agar selalu menjaga Julius. Kematian sang ibu membuat Julius sangat-sangat terpukul. Di sini, Paman Jun meminta Jamie untuk segera meninggalkan desa tersebut. Namun di saat malam kembali polote, Jamie terbangun akibat mendengar ketukan pintu sebanyak 3 kali dan bergegas mengeceknya. Lalu tiba-tiba dan film pun tamat. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Film ini mengingatkan kita bahwa kita semua akan menghadapi kematian. Oke guys, sekian dari film tersebut. Langsung saja like dan subscribe. Dan jika ingin kalian merequest film-film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Polote.